Selama ini, kita mungkin meremehkan kekuatan nuklir Korea Utara. Namun pada 2017 ini, bisa jadi warga bumi akan menyaksikan peningkatan kemampuan Korea Utara hingga menjadi ancaman mengerikan yang nyata. Pada 2016, Pyongyang melakukan 2 kali tes nuklir. Dari total 5 kali yang dilakukan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu. Analis Korea Utara dari Amerika Serikat, Jeffrey Lewis, mengatakan kepada Reuters bahwa skala getaran kala itu menunjukkan hasil ledakan dari suatu peledak berkekuatan 20-30 kiloton. Balas dendam ISIS ke Barat. Dalam 13 bulan sejak November 2015, ISIS dan para teroris telah menewaskan lebih dari 260 orang yang tidak bersalah di Eropa. Prospek mengerikan mungkin terjadi pada masa depan setelah benteng ISIS dan Irak dan Suriah runtuh. Yang menakutkan, serangan itu mungkin melibatkan senjata pemusnah massal seperti gas sarin dan antraks. Meskipun segala upaya akan dicegah, jika serangan sampai terjadi, itu bakal menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung banyaknya. Serangan cyber yang melumpuhkan. Pada tanggal 23 Desember 2015, sekelompok hacker menyusup dan melumpuhkan 3 pembangkit listrik utama di Ukraina Barat. Akibatnya, 230.000 rumah tanpa listrik di tengah musim dingin yang beku. Ini adalah serangan cyber pertama dalam sejarah yang menyasar pada jaringan listrik. Parahnya, pembangkit listrik Ukraina bukan target lunak. Mereka memiliki perlindungan di dunia maya lebih baik daripada kebanyakan yang ada di Amerika Serikat. Ahli kebijakan luar negeri telah memperingatkan dampak serangan cyber yang bisa melumpuhkan infrastruktur penting di Amerika Serikat. Pada awalnya, peringatan tersebut terdengar tak penting, namun jadi serius setelah apa yang menimpa Ukraina. Genosida di Afrika dan Asia. Irak, Yaman, dan Suriah sudah jadi zona perang dan kematian. Sementara sebagian Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan dilanda kekerasan. Konflik juga masih terjadi di Ukraina, Meksiko, dan Somalia. Untuk 2017, 2 negara lagi mungkin menambah daftar nestapa, Myanmar dan Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah yang terbagi secara etnis adalah negara gagal. Geng bersenjata berkeliaran hingga ke wilayah pedesaan. Pengamat khawatir, perselisihan di sana akan meluas kekerasan etnis jika tidak sampai memicu genosida. Sementara di Myanmar, kisah sukses demokrasi pasca junta militer selama 60 tahun dinodai pembantaian. Atas nama penegakan hukum, pasukan keamanan menghancurkan desa-desa milik minoritas Rohingya yang mengarah pada pembersihan etnis. Perang dagang Amerika Serikat dan China. Presiden ke-45 Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, ditengarai sedang menyiapkan perang dagang dengan China. Trump memerintahkan Menteri Keuangan untuk mendeklarasikan Beijing sebagai manipulator mata uang dan memberlakukan pajak bea masuk sebesar 45% untuk semua produk Tiongkok. Beberapa kali Trump menempatkan China dalam fokus kampanyenya, antara lain menuding Tiongkok melenyapkan jutaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Beijing tentu saja tak akan tinggal diam. Mulai 2017, pasca pelantikan Trump pada 20 Januari, kedua negara bisa jadi terlibat dalam perang dagang. Nilai perdagangan China dan Amerika Serikat lebih dari 600 miliar dolar Amerika. Tiongkok lebih banyak mengimpor barang dari Amerika Serikat. Jika perang dagang terjadi, Tiongkok akan mengalami posisi sulit dalam waktu dekat. Sementara warga Amerika Serikat akan menyadari bahwa mereka harus membayar pajak dalam jumlah besar, misalnya untuk barang elektronik. Dampak perang dagang dengan Amerika Serikat juga akan dirasakan Jepang, Korea, dan Taiwan. Perang global. Tahun 2016 dianggap pengulangan sejarah pada 1914 ketika Perang Dunia I menemukan akar penyebabnya. Perang masa depan bisa terjadi di mana saja, pada skala menghancurkan lokal hingga Perang Dunia III. Saat Presiden ke-45 Amerika Serikat terpilih, Donald Trump bersikap lunak pada Rusia. Namun rupanya hal serupa tak ia tujukan ke China. Dalam beberapa pekan terakhir, hubungan Trump dengan Beijing berlawanan sikap terkait isu Laut Cina Selatan dan Taiwan. Meski China tak bakal nekat terlibat perang dengan Amerika Serikat, bukan tak mungkin Beijing menyerang sekutu negeri Paman Sam. Jika itu sampai terjadi, niscaya Amerika Serikat dan NATO juga akan terlibat. Sedangkan Rusia telah meramalkan bahwa Moskow akan mencaplok negara-negara Baltik pada tahun 2017. Taliban kembali kuasai Afghanistan. Taliban dikhawatirkan bangkit dan kembali menguasai Afghanistan. Hampir 150 dari 400 distrik di negara tersebut kini berada di bawah kendali kelompok ekstrim tersebut. Mereka sedang berusaha merebut 50 lainnya.
ini adalah angka tertinggi sejak tahun 2001. Salah satunya didorong oleh melonjaknya aksi pembelotan anggota polisi dan militer Afghanistan. Mirip dengan situasi kelahiran ISIS yang akhirnya mencaplok wilayah Irak dan Suriah. Taliban kini merekrut mantan-mantan musuhnya dari pihak aparat, mempersenjatai mereka dengan persenjataan canggih. Saat ini ada sekitar 10.000 tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Afghanistan. Namun keberadaan mereka hanya membuat sedikit perbedaan. Kecuali jika arah angin berubah, tahun 2017 bisa jadi momentum pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban. Sistem perbankan Italia kolaps. Dalam daftar hal membosankan yang harus dikhawatirkan, ternyata krisis perbankan Italia ada dalam urutan pertama. Selama bertahun-tahun, perbankan Italia menghadapi permasalahan yang pernah dialami bank-bank di Amerika Serikat saat krisis 2008. Mereka meminjamkan uang pada orang-orang yang tidak bisa membayar utangnya. Italia adalah negara dengan perekonomian ke-8 terbesar di dunia. Letaknya juga di Eropa. Maka ketika Italia mengalami krisis, dampaknya bisa merambat ke Uni Eropa. Sebagai sebuah entitas tunggal, Uni Eropa lebih besar dari Cina. Jika sampai terpengaruh kondisi ekonomi Italia, dampaknya ke dunia akan sangat besar. Politisi anti-Islam kuasai Prancis. Pemimpin partai sayap kanan Prancis, Front National Marine Le Pen, dilaporkan unggul dalam serangkaian hasil survei terkait pemilu presiden mendatang. Le Pen yang masuk dalam golongan euroskeptis bersikeras bahwa Uni Eropa seharusnya tidak lagi ada. Menurutnya, NATO tak lebih dari alat untuk memastikan bahwa negara-negara anggotanya bekerja sesuai kehendak Amerika Serikat. Selama ini, Le Pen kerap disandingkan dengan Trump karena kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Sebut saja tentang pandangan mereka yang mendiskriminasi Muslim dan imigran. Keduanya mengklaim ingin melindungi negaranya dari para ekstremis dengan menolak nilai-nilai yang dibawa oleh para imigran. Pemberontakan di Amerika Serikat. Memang kedengarannya konyol, namun gagasan bahwa sebuah kelompok di Amerika Serikat akan mempersenjatai diri dan memulai pemberontakan bukan tak mungkin terjadi. Amerika Serikat lebih terpolarisasi dari sebelumnya, khususnya pasca Pilpres 2016 yang berlangsung panas dan penuh prasangka. Hasil riset menunjukkan bahwa Amerika tidak lagi percaya pada sebangsanya yang beda pandangan politiknya. Kelompok ekstrem kiri dan kanan memanas-manasi para pendukungnya di media sosial. Pihak-pihak berlawanan saling berprasangka dan bahkan mempersenjatai diri. Mungkin berlebihan menganggap perang saudara akan terjadi pada tahun ini. Namun, fakta menunjukkan rakyat Amerika Serikat saat ini dalam kondisi terbelah dan negeri Paman Sam menjelma jadi tempat yang mengkhawatirkan.